Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nifty Ayu Dewi Mahila, dosen Departemen Forensik, Etika, dan Hukum Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan PDD UKT-PT bidang pengajaran. Berikut adalah blog yang saya ampu, di mana di Fakultas Kedokteran Islam Indonesia menggunakan metode pembelajaran PBL, di mana dalam satu semester terdiri dari beberapa blok. Berikut adalah deskripsi blog, di mana blog ini berada di fase keempat, yang merupakan blog kedua, dan di dalam blog ini membahas terkait masalah ilmu kedokteran forensik. Berikut adalah peta konsep blog, di mana secara garis besar, seperti yang tadi sudah saya katakan, mahasiswa diminta untuk mempelajari dan memahami terkait forensik. Berikut adalah CPL, salah satu contoh yang akan saya coba bahas dan akan disertakan juga terkait dengan pembelajarannya. Di mana di sini mahasiswa untuk CPL-nya adalah mengetahui tindakan medis untuk masalah kesehatan. Berikut ada contohnya, salah satunya mahasiswa juga diminta untuk memahami tidak hanya dari pemeriksaan saja, namun mahasiswa juga harus mengetahui dan dapat melaksanakan bagaimana melakukan teknik fotografi forensik. Berikut adalah asesmen dari blok ini, di mana yang pertama adalah sistem penilaiannya dengan menggunakan ujian tulis, di mana persentasenya adalah 45% dari ujian blok, dan dengan komponen yang sebagai berikut. Kemudian selain itu ada juga nilai tutorial, di mana nilai tutorial ini memiliki persentase sebanyak 45% dari blok. Yang di dalamnya ada komponen keaktifan sebesar 70% dan mini quiz sebesar 30%. Berikut adalah cuplikan pembelajaran secara daring di blog forensik dan medikolega. Di sini kita akan membahas terkait dengan tindakan medis pada kasus yang berhubungan dengan hukum. Nah, kenapa sih kok kita membahas ini gitu ya? Apa sih pentingnya gitu? Nah, teman-teman ini kan calon dokter nih. Sebentar lagi ya, nggak lama lagi teman-teman tuh bakalan jadi dokter gitu. Sebentar lagi teman-teman sudah langsung berhubungan dengan masyarakat gitu. Nah, sehingga di sini harapannya memang teman-teman bisa lebih paham ketika nanti jadi dokter, nggak bingung lagi kira-kira apa sih yang harus saya kerjakan atau apa sih yang harus saya lakukan gitu ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum tadi ya. Ya, jadi ini kita sedikit kembali ya, ilmu kedokteran forensik ini termasuk salah satu cabang ilmu kedokteran yang bertujuan untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan mencari kebenaran atau fakta medis yang dapat digunakan dalam peradilan. Jadi kuncinya adalah, clue-nya adalah dapat digunakan dalam peradilan gitu ya. Forensik itu ada dua ya, forensik itu ada dua, skupnya ada dua ya. Yang pertama adalah forensik klinik, di mana forensik klinik ini adalah kasus kekerasan fisik atau seksual ya, kemudian penganiayaan, KDRT ya, kemudian bisa juga DNA paternitas, di mana di rumah sakit sendiri sekarang udah ada beberapa yang memiliki layanan klinik DNA paternitas. Kemudian untuk medico legalnya klinik forensik dan medico legal. Nah ini dua ini yang saya kasih tanda merah ini artinya ini sebenarnya bukan kompetensi utuh untuk teman-teman dokter umum gitu ya. Jadi ini hanya untuk kalau misalnya teman-teman jaga IGD, jaga poli gitu ya. Nah, ini bisa dibantu arahkan begitu, dibantu arahkan untuk nanti dilanjutkan ke spesialisnya. Kemudian forensik patologi. Nah, forensik patologi ini pasti yang masuk. Jadi kalau misalkan gini, eh ada yang misalkan bertanya, "Dok, kapan sih jenazah itu harus dilakukan pemeriksaan visum?" Itu ada yang misal tanya gitu ya. Jawabannya adalah segala bentuk kematian yang tidak wajar itu harus dilakukan pemeriksaan forensik ya. Ah, baik itu pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan luar dan dalam atau yang biasa dikenal dengan PLPD atau otopsi. Saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Menurut teman-teman nih, segala bentuk kematian yang tidak wajar, mati yang tidak wajar itu yang seperti apa? Mungkin dari teman-teman bisa menyebutkan atau berpendapat. Sepengetahuan teman-teman, ini salah boleh nggak apa-apa ya, maksudnya karena kita sama-sama belajar. Silakan, pemeriksaan forensik ya. Ah,
baik itu pemeriksaan luar ataupun pemeriksaan luar dan dalam atau yang biasa dikenal dengan PLPD atau otopsi gitu ya. Nah, saya mau tanya dulu nih sama teman-teman. Menurut teman-teman nih, segala bentuk kematian yang tidak wajar, mati yang tidak wajar itu yang seperti apa? Mungkin deh teman-teman bisa menyebutkan atau berpendapat. Mungkin izin dok. Oke, silakan Arik. Oke, mungkin untuk memulai aja ya dok ya. Oke, Jadi boleh. mungkin sependek yang saya tahu kalau kematian yang tidak wajar kemungkinan dikarenakan pasien yang tidak mempunyai faktor risiko tertentu, tidak punya komorbid, tapi tiba-tiba meninggal seperti itu. Itu mungkin jadi salah satu kenapa dia meninggal yang tidak wajar seperti itu. Kemudian misalnya karena hanya trauma kecil aja gitu, terus tiba-tiba bisa meninggal. Mungkin seperti itu sih dok untuk membuka diskusi aja kan ya dok ya. Oke, siap. Ini jawabannya antara Arik dan Bisma sebenarnya benar semua. Jadi, clue-nya adalah gampangnya ya, gampangnya. Gue ini benar, pernyataan Bisma dan Arik tuh benar. Gampangnya adalah segala kematian yang terjadi di luar rumah sakit dan tidak terdiagnosis. Clue-nya tuh itu. Jadi misalnya gini, contoh teman-teman jaga IGD ya. Kemudian teman-teman dapat pasien eh, DOA gitu. Menurut teman-teman, kira-kira ini wajar apa enggak? Tidak, dokter. Iya, betul. Tidak dok. Iya, sip. Enggak ya, enggak wajar. Kenapa? Karena tadi gitu, dia di luar rumah sakit dan tidak terdiagnosis. Walaupun mungkin menurut keluarganya dibilang, oh ini tuh ada riwayat kejang dok sebelumnya atau ini tuh ada riwayat sakit hipertensi dok atau apa gitu. Tapi ini artinya tidak pasti, belum pasti gitu ya, belum terdiagnosis secara pasti tapi meninggal di jalan. Sehingga itu dikatakan tidak wajar. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa mulai eh, tahu nih bahwa memang ternyata segala yang tidak wajar itu menjadi skup yang memang harus dilakukan pemeriksaan di forensik begitu ya. Dan ini adalah teman-teman boleh kok ngelakuin pemeriksaan dan wewenangnya adalah pemeriksaan luar. Itu boleh banget. Oke, kemudian terkait dengan forensik klinik, nah ini seperti biasa, saya yakin teman-teman sudah jago ya, dari mulai anamnesis, informed consent, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian prinsip forensik dan medico legal itu adalah lihat dengan detail ya setiap poinnya, kemudian tulis apa yang teman-teman temukan aja atau apa yang teman-teman lihat gitu. Nah, ini yang saya tadi bilang dari anamnesis, poin penting yang harus teman-teman lakukan. Anamnesis seperti ya saya yakin teman-teman sudah jago semua, ada dua, ada alo dan hetero gitu ya. Jadi ada 5W 1H. Pertama kita kenali dulu apa sih kasusnya. Oh, kasusnya kekerasan seksual. Oke, dapat W yang pertama. Kemudian siapa sih korban dan pelakunya? Oh, korbannya misalnya anak usia 3 tahun, anak perempuan usia 3 tahun. Pelakunya misalnya pamannya, usia berapa? Misalkan usia 30 tahun, gitu. Kapan terjadinya? Ya, oh terjadinya sekitar 8 jam sebelum pasien masuk rumah sakit, misal, atau sebelum pasien dibawa ke rumah sakit, begitu. Di mana? Misalkan di rumah, gitu. Saat posisinya misalnya sedang kosong rumahnya, begitu. Kemudian why? Kenapa sih kok kasus ini bisa terjadi? Apakah memang ada latar belakang yang mendasari? Misalnya, menurut pengakuan bahwa oh ternyata nih pamannya ada dendam gitu dengan keluarganya atau apa atau karena memang enggak karena memang suka aja sama anak kecil. Nah ini perlu kita gali. Kalau memang ada, kalau nggak ada nggak apa-apa ya. Nanti tinggal kita kosongkan tapi minimal ada 4W-nya tadi. Kemudian 1H. Bagaimana kondisinya? Kondisi ini meliputi pertama TKP. TKP kejadian gimana? Ini bisa kita kolaborasikan komunikasi ini dengan penyidik. Kalau memang sudah olah TKP. Ya, kemudian kondisi pasiennya seperti apa? Kooperatif nggak? Kok pasiennya masih kooperatif atau pasiennya jadi mutisme, jadi takut, trauma banget gitu ya. Oke, kita tuliskan apa yang sesuai. Kemudian kondisinya gimana gitu ya, di rumah itu gimana, support keluarganya bagaimana, apa yang sudah dilakukan, kita gali. Ya, template ini itu insya Allah jadi akan memudahkan teman-teman untuk membuat sebuah pola pikir gitu. Kemudian, nah ini pemeriksaan forensik klinik ya. Tadi yang saya sampaikan ada head to toe, namun perlu dipahami bahwa di sini yang pertama kali dilakukan menurut WHO adalah
mulai dari kedua tangan terlebih dahulu. Jadi dari kedua tangan ya, dari kedua tangan teman-teman nanti sambil jabat tangan, sambil dilihat telapak tangan, punggung tangan, kemudian lengan ya, lengan bagian depan, kemudian lengan bagian belakang dilihat, dibolak-balikin kita lihat sambil salaman atau jabat tangan kita lihat ada luka nggak di situ. Begitu juga kita kiri ya, dilihat. Nah, kalau menurut buku panduan di WHO guideline besok pagi deh coba saya share ini ya materinya. Ada panduan yang setelah tangan sudah kita naik ke lengan ya, kanan dan kiri, kemudian baru naik ke kepala, leher, dada, perut, ekstremitas bawah dan yang terakhir adalah genitalia. Yang dilakukan apa? Lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, lihat ada luka enggak. Ya, ada kelainan enggak. Kalau ada luka dideskripsikan dari mulai warna, ukuran, bentuk ya. Nanti insya Allah kita akan bahas itu ya. Kemudian prinsipnya adalah jangan telanjangi pasien, nggak boleh kita menelanjangi pasien. Prinsipnya adalah kamera yang digunakan tuh sebenarnya adalah kamera DSLR atau digital yang standar, bukan kamera handphone. Kemudian tanpa filter, no editing, nggak boleh diediting tuh maksudnya nggak boleh diubah-ubah kontrasnya dan sebagainya. No flash, no zoom in dan zoom out dulu. Jadi kalau mau ngambil foto bisa didekatkan dengan cara mendekatkan kameranya atau menjauhkan kameranya bukan dengan menggunakan zoom in atau zoom out gitu. Ya, kemudian no flash, jadi tidak boleh menggunakan flash dari kamera ataupun handphone. Ambil 2 kali foto masing-masing luka yaitu jarak jauh dan jarak dekat untuk menunjukkan detail luka. Ini ya, 2 proyeksi. Jarak jauh itu untuk menunjukkan titik posisi koordinatnya ya. Kemudian kalau untuk jarak dekatnya itu untuk melihat karakteristik lukanya gitu ya. Kemudian, nah ini kita lewat saja. Nanti teman-teman bisa baca. Ini insya Allah teman-teman sudah paham ya. Jadi di sini ada gambaran dari bagian tubuh ya. Nanti teman-teman bisa dicek mana sih yang namanya garis pertengahan depan, mana sih yang namanya garis pertengahan belakang. Nah, ini ya, marka jangan lupa sumbu X dan Y. Ya, prinsipnya adalah ketika teman-teman melakukan pemeriksaan pada ekstremitas, hanya menggunakan sumbu Y saja. Tapi ketika teman-teman menggunakan eh, melakukan pemeriksaan di non ekstremitas, artinya tuh selain tangan dan kaki gitu ya, tangan, kaki, lengan gitu ya, atau tungkai, berarti teman-teman menggunakan sumbu X dan Y. Nah, ini terkait dengan deskripsi luka ya. Ini yang saya tadi sampaikan. Jadi deskripsi luka itu jangan lupa mulai dari lokasinya. Di mana sih lokasinya? Kemudian gunakan marka misalkan eh, berapa sentimeter dari garis pertengahan depan, kemudian berapa sentimeter dari sendi apa gitu ya. Kemudian terdapat berapa luka, misalkan sebuah luka gitu ya, warnanya apa, kondisi misalkan warnanya merah keunguan, kondisi lukanya bagaimana, tapi lukanya gimana sampai dengan nanti teman-teman mengetahui dasar luka. Ini untuk ini kan ada yang saya kasih tanda buka dan nggak ada ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya yang nggak ada keterangan untuk luka terbuka, artinya misalkan lukanya tertutup nih, berarti teman-teman hanya cukup mendeskripsikan dengan cara pertama lokasi luka, kemudian jumlah luka, ya, kemudian warna ini sesuai dengan lukanya ya, kemudian kondisi lukanya seperti apa itu kalau misalkan lecet, ya, dia memar nggak ada kondisi luka. Jadi kalau memar ya pasti bersih. Tapi kalau lecet, dia satu-satunya luka akibat kekerasan tumpul yang dideskripsikan ada kondisinya bersih atau kotor, begitu ya. Batas luka ini boleh dimasukkan hanya untuk kalau misalnya dia terbuka atau tertutup. Kalau tertutup misalnya dia memar, boleh ada batas lukanya misalnya gitu. Kemudian ukuran luka, nah ini sama panjang dan lebar, dalam kalau ini misalnya lukanya dasar lukanya otot, dasar lukanya tulang, oh dasar lukanya apa lemak misal gitu. Nah gitu. Jadi nggak perlu teman-teman masuk pinset ataupun alat pengukur gitu ya ke dalam luka tersebut karena nyeri. Kecuali kasus mati. Ya, begitu. Sedikit overview kait dengan trauma ya. Trauma itu ada trauma tajam, ada trauma tumpul. Ini yang pertama dan kedua ya. Trauma tajam itu nanti jelas dia terbuka ya karena dia bisa jenisnya tuh ada kita bisa melihat gitu ya
Pinya khasnya itu kalau trauma tajam, ini apapun, mau bacok, kayak mau sayat, kayak mau tusuk ya, ini rata. Tepinya biasanya rata karena dia menggunakan memang dengan ada hubungannya dengan senjata tajam begitu. Senjata yang memiliki sifat tajam. Ya. Jadi tolong setelah masuk forensik jangan sebutkan benda tajam ya, tapi benda yang memiliki sifat tajam. Ya, nanti kita diskusi di belakang. Kemudian kondisinya bisa relatif bersih ya, kemudian terdapat sudut luka, nggak ada jembatan jaringan karena memang dia sifatnya tajam ya. Kemudian ketika ada trauma tumpul, nah ini bisa ada memar ya, kecuali luka-luka postmortem. Kalau luka-luka postmortem dia nggak akan muncul memar ya, karena sudah tidak ada reaksi inflamasi. Ya, kemudian kalau terbuka relatif karena dia tumpul, berarti maksudnya adalah robek ya. Jadi pipinya pasti nggak rata, bentuknya nggak beraturan, bisa kotor, bisa bersih ya, dan pasti ada jembatan jaringan. Jadi kalau nemuin luka ini, oh pasti ini akibat trauma tumpul. Kimia ya biasanya yang asam kuat itu biasanya karakteristiknya dia kering ya, merahnya lebih terang, kemudian kaku ya karena dia lebih ke kering ya, jadi kaku, lukanya kaku, kemudian korosif, aromanya jauh lebih menyengat, kemudian lukanya itu biasanya menganga sesuai dengan aliran zat kimia tersebut. Kalau aliran kimia yang masuk ke dalam apa tenggorok gitu ya, ya dia akan masuk sampai situ. Jadi nanti temuannya ya bakalan bener-bener ngikutin gitu. Korosifnya tuh kelihatan sampai di saluran pencernaan itu bakalan ada gitu. Nah, kalau basah kuat, dia relatif basah, coklat, dan aromanya pekat gitu. Nah, trauma suhu di Indonesia jarang sekali, hampir-hampir tidak ada. Mungkin kalau di Bisma dari Papua ya, mungkin ada beberapa yang mungkin di Puncak Jayawijaya gitu. Kalau lagi salju turun gitu, mungkin ada beberapa yang mengalami trauma suhu rendah gitu karena dingin sekali gitu ya. Mungkin ada, tapi ini hampir-hampir karena Indonesia itu tropis ya, jadi jarang sekali kemungkinannya nggak ada. Kecuali tadi yang saya bilang di Papua yang di Puncak Jayawijaya itu mungkin ada. Ya, karena ini memang harus suhunya harus minus sampai minus sekian derajat gitu untuk menimbulkan terjadinya trauma ini. Kemudian kalau untuk tinggi, nah ini yang kemungkinan cukup sering terjadi ya, yaitu kayak semacam luka bakar ataupun kesiram air panas gitu ya. Ini cukup sering. Kemudian trauma elektrik, di sini ada listrik atau petir, ini sama seperti dengan mungkin di bedah juga sudah dibahas gitu ya. Jadi pastikan kalau misalkan ada curiga listrik ataupun petir, lihat ada luka masuk dan keluarnya. Ya, untuk tegangan-tegangan tinggi itu biasanya dapat ditemukan ada yang namanya arborescent mark. Jadi modelnya tuh kayak gini nih. Nah, jadi kayak kalau saya bilang tuh kayak ranting-ranting ya, cabang ranting-ranting gitu. Nah, ini biasanya terjadi kalau misalkan dia kena yang tegangannya tinggi gitu. Ya, nah nanti teman-teman boleh lihat. Nah, ini contoh luka ya. Untuk foto yang sebelah, yang kaki ya, yang tungkai, akibat kekerasan tajam atau kekerasan tumpul, menurut teman-teman. Kalau sepintas lihat, silahkan. Yang kiri kekerasan tajam, Dok. Yang kiri kekerasan tajam ya, yang tungkai ya, Bisma ya. Iya, Oke, kekerasan tajam. Ada lagi yang berpendapat kekerasan tajam atau tumpul nih? Kalau yang sebelah, oke. Sekarang ke yang sebelah kanan, yang di lengan bawah ya. Ini kira-kira tajam atau tumpul? kalau yang kanan tumpul, Dok. Tumpul, oke. Iya, betul. Jadi benar banget. Jadi yang sebelah kanan itu, mohon maaf, yang tungkai itu dia kekerasan tajam. Karena khas sekali ya di sini kelihatan pinya rata, kemudian walaupun dia kotor ya, lukanya kotor, ada jendela darah. Lengan bawah ya, ini kerasan tumpul, betul sekali. Karena di sini pinya tidak rata, meskipun di sini sudutnya kok kayaknya rapi ya dok. Betul, tapi dia ada jembatan jaringan, kemudian dia ada skin loss ya. Nah ini karakteristik khas sekali akibat adanya kekerasan tumpul. Begitu. Nah ini nih, ini yang saya mau coba jelaskan. Untuk gambar yang di dada ya, ini gambar dada. Ini contoh gambar yang menurut saya kurang ideal. Pertama, tidak kelihatan ini tuh bagian mana. Nah, ini seperti itu. Kemudian untuk yang sebelah kanan, yang bagian wajah, ini ada memar di beberapa bagian wajah, gitu ya, di beberapa bagian wajah.
Ya, nah ini nanti boleh sambil dibaca teman-teman, silakan nanti dibaca sendiri. Ini karakteristik. Saya mau mencoba menjelaskan biar teman-teman nggak bingung. Kita belajar memahami ya. Karakteristik bacok. Luka yang dihasilkan, maka dia memiliki karakteristik panjang, dalam, dan lebarnya ini setara. Kemudian kalau sayat atau iris, kalian bayangin aja sayat atau iris gitu. Panjang itu biasanya lebih dominan. Jadi panjangnya tuh lebih dominan dibandingkan dengan lebar. Tusuk, nah ini tusuk paling gampang. Karena apa? Bayangin aja kalau misalkan punya pisau, ditusukin ya. Misalkan teman-teman sedang motong buah gitu ya, terus pertama kali misalkan ditusuk gitu ya, maka yang dominan adalah dalamnya dibandingkan dengan panjang dan lebar. Kalau robek ya, ini akibat kekerasan tumpul ya. Kekerasan tumpul tadi udah disebutkan ya. Kalau robek itu akibat karena adanya elastisitas kulit yang teregang. Kalau lecetkan itu pasti ada kayak jejas ya. Ini pemeriksaan jenazah ya, singkatnya lakukan foto secara lengkap ya, lakukan identifikasi dari mulai pakaian, aksesoris, tanda khusus di tubuhnya, sidik jari ya. Nanti ini tugasnya Inafis, kita melihat ya, tapi kita juga perlu tahu bagaimana metode pengambilan sidik jari mereka karena itu bagian dari identifikasi. Kemudian lakukan head to toe, pemeriksaan secara head to toe, cek sampel juga ya sesuai standar. Ini ada darah, alkohol dan narkoba. Kemudian buat visum et repertum kalau udah ada SPV-nya. Estimation time of death ini juga nanti teman-teman bisa pelajari di mana di sini teman-teman akan melihat begitu ya maksimal kapan sih memar lebam itu ada ya. Kemudian nah ini terakhir ya take home message-nya. Jadi sebenarnya pemeriksaan forensik itu mudah. Namun dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian dalam melakukan pemeriksaan dan penulisan visum ya, termasuk hati-hati dalam penyimpanan catatan dan dokumen penunjang medis. Jadi kalau teman-teman ngecatat, ngefoto gitu ya, tolong hati-hati gitu ya dalam menyimpannya. Kemudian lakukan dengan profesional dan nggak boleh ada konflik of interest. Kalau misalkan ada potensi konflik of interest, coba minta ganti dokter pemeriksa. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya. Jadi intinya di kesempatan kali ini kita sudah mengetahui gitu ya terkait dengan pemeriksaan apa saja sih yang dilakukan nanti ketika teman-teman jaga di IGD ataupun jaga di puskesmas, jaga di klinik gitu ya ketika mendapatkan kasus-kasus yang memang berhubungan dengan hukum. Begitu. Oke, eh mungkin ada yang mau ditanya dulu, silakan. Satu atau dua pertanyaan boleh. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Dok. Izin bertanya, tapi mungkin tidak ada kaitan dengan materi ya, cuman perasaan was-was saya pribadi sih, Dok, Mm-mm. dalam masuk stase dari forensik ini karena Heeh. dulu tuh pernah ada guru saya ngomong kayak gini, kalau misalnya kita mandiin jenazah itu kan benar-benar yang harus halus banget karena kita nyakitin dia tuh kayak rasa tuh berkali-kali lipat dari rasa sesungguhnya. Nah, sedangkan kalau misalnya dalam kita ngelakuin visum mati hitungannya, Dok, itu kan hitungannya sampai yang megang kadang juga membuka kan pemeriksaan dalam gitu. Nah, kalau dari sudut pandang jenengan ya tanpa mendiskreditkan dari spesialisasi jenengan itu tanggapannya gimana, Dok ya? Maksudnya Oke. biar saya juga selama belajar ini tenang gitu loh, Dok, nggak mikirin ke situ. Oke, Kasih, pertanyaan Dok. bagus banget. Ya, terima kasih Bismap. Ini pertanyaan yang sangat baik. Artinya gini, ini sebenarnya tidak hanya spesifik di forensik saja ya, tapi kita sebagai seorang dokter pasti akan pernah lah pasti menghadapi dengan pasien-pasien mati. Contohnya misalnya gini, oh pasien sudah henti nafas, sudah meninggal terus di RJP gitu ya. Oh ya nggak nyakitin gitu ya. Padahal katanya kan memang kalau di dalam Islam, di agama kita itu disentuh aja seperti kayak rasanya kulitnya ditarik gitu ya. Makanya kita harus hati-hati gitu. Nah, jadi gini, kembali lagi dengan niat ya. Dan ya mungkin nanti teman-teman boleh gitu sambil cari referensi lain gitu ya. Waktu itu saya pun sempat bertanya gitu. Dulu saya sempat bertanya itu sebelum masuk forensik saya sempat bertanya dengan salah satu ahli agama gitu ya. Saya tanya gitu, boleh nggak sih kalau misalkan kita ngotopsi? Kalau otopsi atau pemeriksaan
jenazah gitu itu kan diangkat-angkat, di apa bahkan otopsi sampai kita buka gitu. Nyakitin nggak gitu. Terus dijawab lah gitu. Sebenarnya itu semua itu tergantung dari niat kita gitu. Niat kita apa gitu. Makanya kita selalu sampaikan gitu. Ketika teman-teman mau melakukan hal apapun ke jenazah, tolong hormati jenazah. Jangan apa ya, kalau saya bilang jangan sembrono gitu. Jangan eh, udah meninggal nih nggak apa-apa lah tarik-tarik aja gitu. Jangan gitu. Kita harus menghargai itu. Kita lakukan seperti apa yang kita inginkan gitu. Maksudnya kita suatu hari nanti kita pasti meninggal nih. Nah, kita tuh lakukan seperti apa yang ketika kita meninggal tuh kita pengen diperlakukan gitu. Jadi lakukan itu dengan baik, dengan hati-hati. Nah, insya Allah terkait dengan sakit atau enggaknya, ya ini wallahu alam ya. Cuma dari MUI mengatakan bahwa memang ketika jenazah itu memang ada sesuatu yang memang harus diselesaikan, artinya dalam tanda kutip ada sesuatu yang harus dipastikan karena terkait dengan hukum, maka ini secara hukum ini diperbolehkan gitu untuk dilakukan otopsi ataupun pemeriksaan lainnya. Artinya ya eh, karena tujuan kita adalah mencari kebermanfaatan gitu ya. Jadi insya Allah tidak salah dan tidak menyakiti jenazah juga. Bahkan kalau saya selalu punya prinsip ya, Dek, setiap kali saya mau melakukan pemeriksaan jenazah, saya selalu istilahnya tuh kayak izin gitu dalam hati saya gitu ya. Saya izin ke jenazah tersebut, izin untuk melakukan pemeriksaan ya gitu. Mohon maaf ya kalau nanti agak sakit atau apa, tapi saya coba akan pelan-pelan. Karena tujuannya untuk apa? Misalkan untuk mencoba membantu mencari kebenaran. Nah itu selalu saya sampaikan sama jenazah. Meskipun memang nggak, ya percaya nggak percaya sih deh, cuma saya masih meyakini bahwa mereka juga merasakan dalam tanda kutip mereka juga ingin kalau bisa kalau hidup gitu ya, artinya kalau hidup mereka pasti ingin diperlakukan yang adil. Jadi saya berusaha mencari melakukan sesuatu yang terbaik untuk mencari keadilan itu kayak gitu. Jadi diperbolehkan dan yang penting tadi lakukan dengan hati-hati dan secukupnya. Artinya kalau memang sudah cukup, teman-teman sudah ngelakuin rukti jenazah ya udah cukup, ya udah gitu. Jangan terlalu banyak menyentuh kalau memang tidak perlu gitu. Jadi itu sih kuncinya. Jadi insya Allah ya Bisma aman gitu. Insya Allah kita apa yang kita niatkan gitu. Kita yang kita lakukan ini semuanya semoga bernilai ibadah begitu. Kita niatkan semua pemeriksaan ini bukan untuk menyakiti tapi lebih ke mensucikan ya, apalagi nanti misalnya teman-teman membantu rukti jenazah, niatnya kita menyucikan gitu jenazah tersebut agar bersih, agar kembali dengan kondisi suci seperti terlahir dan ya kita bisa kalau misalkan ada luka-luka ya kita bisa mencari dari tadi ya kait dengan ketidakwajaran yang memang harus kita buktikan gitu. Begitu? Cukup? Oke, baik. Alhamdulillah ya teman-teman. Terima kasih. Mungkin sudah cukup ya pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga nanti teman-teman ke depannya bisa menjalankan stase ini dengan baik, kemudian bisa bermanfaat juga. Silahkan diikutin proses yang ada. Ya namanya sedang belajar, pasti ada naik turunnya. Tapi Bismillah kita niatkan semuanya karena Allah gitu ya. Insya Allah semuanya dimudahkan. Terima kasih dari saya teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan ada masih banyak sekali kekurangannya. Semoga diberikan kesehatan untuk semuanya. Kalau misalkan ada yang mau bertanya di luar sesi ini, boleh japri saya nggak apa-apa. Silakan kapanpun boleh WA. Nanti insya Allah saya coba. Oh ya sekalian Ines ya besok pagi insya Allah saya share e-booknya beberapa referensi yang mungkin bisa buat tambahan teman-teman baca gitu. Mungkin gitu ya. Bisa kita akhiri temuan kita pada sesi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Saya akhiri. Terima Wassalamualaikum kasih, semuanya. dokter. Iya. Terima kasih banyak dokter.